Bisa lihat layar nggak, Semi? Bisa, Ji. Bisa ya, oke. Kita masuk di statistik ya. Statistik itu kan ada dua macam, ada data berkelompok dan ada data tunggal. Sekarang kita pakai dulu untuk data tunggal ya. Data tunggal ya. Nah, untuk data tunggal ini nanti kita ada beberapa apa namanya untuk datanya itu ada yang namanya min itu Min adalah modus. rata-rata ya. No, ini begini lambangnya X rata-rata. Kemudian ada modus, modus itu kita kasih lambang ME, kemudian median, MO sorry, MO ya, MO lalu ada median. Median ini adalah ME ya. Kemudian nanti ada yang namanya kuartil. Kuartil itu ada kuartil 1, ada kuartil 2, kemudian ada kuartil 3. Terus nanti ada lagi yang namanya jangkauan. Jangkauan itu adalah delta X ya. Delta X-nya itu jangkauan itu sama saja dengan data maksimum kita kurangi dengan data minimum. Nah, ini untuk kuartil 2 itu sebetulnya sama saja dengan median. Karena ini kuartil itu data berarti dibagi dengan 4. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita untuk yang rata-rata dulu, yang min punya dulu ya. Jadi Kalau misal, min saya minta Hah? min modus sama median kan dulu Ya udah pernah memang yang belum itu adalah di kuartil dan lain sebagainya ya. Cuma nanti ya. kan ini kalau data tunggal ya berarti kita masuk di kuartil boleh nggak apa-apa sih untuk masuk ke situ. Kemudian nanti kita masuk ke data per kelompok. Terus nanti di statistik juga itu kan ada penampilan-penampilan data itu ada yang namanya diagram lingkaran ya. Ada diagram lingkaran, kemudian ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, kemudian ada yang namanya histogram, lalu ada yang namanya poligon. Poligon gitu. Oke? Nah, sekarang bentar ya. Soal statistik kelas 8 ya, supaya langsung aja. Statistik kelas 8. Bertiga main-main sama-sama ya. Punya kalau jangan nakal, tapi lebih nakal dari kamu ya. Oke, ini di sini untuk yang data berkelompok nih, ya. Ini data berkelompok, jadi ini ada tabel frekuensi. Di sini nilainya 4 itu orangnya ada 12. Yang dapat nilai 5 ada 8, kemudian dapat nilai 6 ada 20 dan seterusnya. Nah, sekarang dari sini misalnya kamu diminta untuk mencari mediannya gitu. Di sini jumlah datanya kan 65. Jumlah data 65 berarti jumlah datanya ini ganjil atau genap? Udah, enggak boleh ini. ganjil. Ganjil. Nah, kalau dia jumlah datanya ganjil, jadi untuk ganjil, maka untuk cari median itu berarti sama dengan data ke ini ya, data ke X ke N, ini kita tambah dengan 1, kita bagi dengan 2. Karena jumlah datanya ada 65, berarti mediannya itu berarti sama dengan data ke 65, kita tambah 1, kita bagi 2. Berarti ini data ke berapa? 65 tambah 1 33. kan 66 kan, dibagi 2, ini 33. berarti data ke 33. Nah, sekarang kan kita tidak tahu data ke 33 ada di mana, maka SEM itu sebaiknya menambahkan satu kolom lagi di sini adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif ini kita tambahin.
Ini 12. Jadi ke belakang. Ini 12 tambah 8. Ya. Berarti di sini jadi angka 20. Terus berikutnya di sini adalah data ke 40. Lalu di sini Iya, ada data ke 55. iya, Kemudian ini data ke 65. Oh, cocok jumlahnya 65. Nah, sekarang data ke 33 itu kan terletak di sini. Untuk yang iya. kelas ini 1, 2, 3 berarti data ke 33 itu ada di sini, maka mediannya berarti ini. Ini adalah median, gitu. Jadi median data ke 33 berarti nilainya adalah 6. Jadi Sedangkan kalau untuk mm-mm. Oma, jadi kalau dia genap, ya langsung bagi dua saja. Oh enggak, tidak. Lain cerita. Jadi misalnya saja ya, misalnya saja untuk yang genap sekarang. Yang genap anggaplah di sini Oma tambah jadi 11 ganti ya. Berarti jumlah data kan 66, ya kan? Nah, untuk data genap itu mediannya sama dengan data ke N kita bagi 2, ini ditambah dengan data ke N ditambah dengan 1, kita bagi dengan 2. Ya, ini kita bagi dengan 2. Gitu. Nah, sekarang berarti yang di sini data ke 66. Sorry, ini N per 2-nya plus satunya tidak ada di sini. Plus satunya tidak di sini. Jadi ini N plus 2 ini ditambah satunya di sini ya. Nah, di sini berarti data ke 66 dibagi 2 ditambah dengan data ke 66 dibagi 2 ini kita tambah satu dibagi dengan 2. 66 bagi 2 berapa? 33. 33 kan? Maka yang di sini berarti data ke 34. Jadi ini X ke 34, nanti hasilnya kita bagi dengan 2. Nah, kembali lagi, di sini kita pakai frekuensi kumulatif. Ini berarti 12, lalu ini 20, lalu di sini berarti 40 ya. Nggak perlu sih dicari sampai di bawah. Nah, sekarang data ke 33 dan 34 kan berarti ada di kolom ini. Karena di sini Iya. kan mulai 21 sampai dengan 40. Maka yang di Hmm. sini berarti data ke 33, 34 adalah 6. Jadi ini adalah 6 ditambah 6 kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan 6. Itu untuk mencari modusnya. Apa median, sorry. Mencari median ya. Kalau modus kan udah langsung juga. Ini adalah modus. Gitu. Seperti itu. Oke? Oke, Nah, oke. sekarang nanti untuk yang ke kuartil. Kuartil itu datanya itu dibagi dengan 4. Jadi ini misalnya untuk data ganjil dulu ya. Jadi untuk kuartilnya itu Q1 ini berarti data ke N dibagi dengan 4. Kenapa N dibagi dibagi dengan 4. Iya, berarti N-nya ini adalah jumlah data seluruhnya. Berarti ini adalah data ke 6? 65 kita bagi dengan 4. Berarti ini data ke berapa ini? Tuh, 16. 16 Oh, bukan. 64 kan? 16 1/4 kan? Datanya ini. 16 Eh, 1/4. Nah, nanti itu ada caranya cari lagi. Nah, nanti kalau data kedua, Q2 ini berarti data ke 2 dikalikan N per 4. Berarti ini sama dengan data ke N dibagi dengan 2. Ini sama aja dengan median. Gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah Q3. Q3 itu nanti adalah data ke 3 dikalikan N per 4. Gitu. Nah, di sini nanti ada namanya apa? Yang Q1 ini disebut dengan kuartil bawah, Q bawah. Lalu yang ini berarti namanya adalah kuartil atas gitu. Nah, nanti ada lagi untuk mencari ada, kalau nggak salah sih lambangnya R itu sama dengan Q atas dikurangi dengan Q bawah. Itu selisih kuartilnya. Nah, tapi sebentar nih ya. Nanti dulu itu materinya itu. Oke, yang sampai di sini oke ya, Sam? Oke. Nanti tinggal mencari. Nah, sekarang nanti kita, ini masih data tunggal ini sebetulnya, belum data berkelompok. Kalau data berkelompok itu nanti tabelnya itu nilainya dari berapa sampai berapa gitu. Nah, yang ini. Nah, ini namanya diagram batang. Kemudian ini namanya diagram garis. Kemudian yang ini namanya diagram lingkaran gitu. Pie chart bisa juga Ya, di. diagram lingkaran. Nah, nanti masih ada lagi yang namanya histogram sama poligon. Oke, sekarang kita coba yang ini dulu. Tim bola basket terdiri dari 5 siswa dengan rata-rata berat badan 45. Selisih berat badan terbesar dan terkecil adalah 15 kilogram. Ada satu orang terberat
dan lainnya sama beratnya. Satu orang terberat dan yang lainnya sama beratnya. Lalu yang ditanyakan berapakah badan siswa terberat itu? Itu. Oke? Jadi gimana nih cara cari nih, kira-kira? Sudah agak anu sih ini soalnya, ya. Ini kan ada berapa? 5 ya. 5 kan berarti ada X1, lalu ada X2, kemudian ada X3, kemudian ada X4, lalu ada X5 kan. Lalu rata-rata itu sama dengan 45 kilogram. Kemudian selisih berat terkecil dan terbesar, anggaplah ini sudah berurut, berarti ini adalah X5, kita kurangi dengan X1, ini sama saja dengan 15 kilogram. Kemudian satu orang terberat dan yang lainnya sama beratnya. Yang lainnya sama beratnya berarti anggaplah yang sama beratnya itu adalah X gitu ya. Nah, Ya, ini berarti jumlah seluruhnya, jumlah N dikalikan X rata-rata, ini kan berarti sama dengan 4X dengan X terberat, X maksimum kan? Kita tambah. Ya atau ya? ya, Berarti ini 5, kita kalikan 45, ini sama dengan 4X ditambah dengan X maksimum. Nah, X maksimum di sini kita kan belum tahu. Selisihnya 15 kilogram. Jadi kemungkinan besar itu satu yang maksimum, berarti yang lainnya kan beratnya sama. ya, Kalau gitu berarti X maksimumnya itu sama dengan berapa? X kita tambah dengan 15 kan? ya, Ya, oke. Nah, sini berarti apa? 5 dikalikan 45, ini berarti sama dengan 5X dikurangi dengan, ditambah dengan 15 kan? Boleh? Sekarang untuk mempercepat, kita bisa bagi dengan angka 5, Sam. Maka di sini adalah 45. Ini berarti sama dengan X ditambah dengan 3 kan? Berarti X-nya berapa? 42 kilogram. Gitu. Jadi X-nya adalah 42 kilogram. Ini adalah yang terkecil atau yang sama itu. Berarti untuk yang X maksimum, maka sama dengan 42 kita tambah dengan 15, berarti hasilnya berapa? lima puluh nah, tujuh Gitu. Bisa? Ini udah termasuk susah nih soalnya. UNBK itu. Ujian nasional berbasis kompetensi. Asik soalnya ini. Oke? Bisa dipahami? kurang. Hah? Agak bingungnya di mana? Ini kan ini pembahasannya versinya Oma kan? Versinya Oma. Nah, sekarang kalau kita mau lihat alternatifnya itu di sini nih. Ini. Jadi ini kan ada ini anggap 4 data itu adalah sama ya. Itu sama dengan X gitu. Sama sih ini terus dikurang kemudian ini X kelima dikurangi dengan X sama dengan 15 sama itu sebetulnya. Rata-ratanya kan ini gitu. Bahasanya sama sih. Jadi ini kan ada satu yang maksimum. Jadi sekarang yang misalnya yang tidak maksimum ya itu adalah X, maka ini data ke satu X, data kedua X, data ketiga X, data keempat X, data kelima berarti X kita tambah dengan 15 gitu. Ini versi lain lagi nih cara menjelaskannya. Oke, berarti jumlah seluruhnya ada berapa X nih? Ada 5. 5X kan? Ditambah dengan 15. Ini kan berarti sama dengan 5, kita kalikan dengan rata-rata kan? Jadi ini adalah 5X ditambah dengan 15, ini sama dengan 5, kita kalikan dengan 45. Rata-ratanya berapa? Oh, 43 ya? 45, oh, ini tulis 43, 45 ya. Nah, ini kan ada angka 5 semua. Ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Makanya Oma langsung bagi dengan angka 5 gitu. Bagi dengan angka 5 berarti ini kan X ditambah dengan 3. Ini sama dengan berarti 45 kan? Berarti X-nya itu sama dengan 45, kita kurangi dengan 3. Maka ini sama dengan 42. Ini X-nya. Nah, ini yang X1 berarti 42. Jadi ini X1 42. X2 data kedua ini juga 42. Data ketiga juga 42. Data keempat juga 42. Nah, data kelima itu kan maksimumnya.
itu kan tadi sama dengan apa? X kita tambah dengan 15. Berarti sama dengan 42 tambah 15, maka ini sama dengan 47. Gitu, Sam. Lebih dimengerti yang ini ya? Atau gimana? Mirip-mirip sih Oma. Ya, oke, oke. Nanti bisa dipelajari lagi lah, ya. Bisa dipelajari lagi. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang ini nih. Ini ada data, ya. Ini masih data tunggal, ya. Nah, sekarang banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Untuk mencari tinggi badan di atas rata-rata ada berapa banyak? Berarti kita harus cari rata-ratanya dulu. Gimana cara cari rata-rata? Kita totalkan semua Totalkan. Oke, berarti ini kita kali ya. Di sini berarti kita bikin X dikalikan dengan F. 155 kali 4. Berapa? 620. 620. 156 kali 2. 312. 312. 157 kali 15. Nggak apa-apa pakai kalkulator untuk yang ini. Sekali 157 ya. Nah, 157 kali 15. Betul. 2355. 2355. Oke. 158 kali 8. 158 kali 8. Ah, ah. 1264. 1264. Oke. Terus berikutnya 159 kali 3. 477. 477. Oke, kita zoom dulu ini. 620 tambah 312 tambah 2355 tambah 1264 tambah 477. Semuanya ditambahkan kan. Iya, ini ditambah dengan sigma-nya. 7, 4, 11, 8. 1, 3, 4, 9, 5, 2. 2, 6, 8, 11, 13, 15, 19. Berarti 2, 29, 28 ya? Iya. Oke, 29, 28 ya. Ini kita bagi dengan 32. Berapa? Wah, Dibagi 32 ini untuk mencari man-nya dulu. 29 berapa? 29, 28. Dibagi 32. 91,5. Wih, berarti ada salah jumlah nih. Nggak mungkin. Harusnya di atas 150 semua. Atau ini 3 ya? Kelihatannya salah jumlah semua ini. Salah jumlah ini. Coba kamu apa di zoom back dulu. 620 Ini nih yang tambah ini. 312 heeh, tambah 2355 2355 heeh, tambah 1264. Udah? Satu, terus 477. 477. Yes, berapa? 4998. Oh, 4998. Oke, 4998. Oke, berarti kita cari rata-ratanya di Duh, divided 32. kayak koma 4998. koma Hah? 100 156 koma berapa gitu loh. Ya oke nggak apa-apa. 156, sekian kan. Berarti yang diminta di sini kan tinggi di atas rata-rata. Jadi untuk yang X lebih dari X ini, ya kan ini berarti mulai ini. Ini X lebih besar daripada X rata-rata kan. Ini Ya, X-nya lebih besar daripada X rata-rata. Ini X juga lebih besar daripada X rata-rata. Maka frekuensinya berarti yang kamu jumlah ini. Berarti berapa orang yang di atas rata-rata? 15 betul. tambah.
8 tambah 1. 26 dua orang. puluh enam siswa. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini, gitu. Tadi yang ini sudah ya, tadi 57 kan, ya. Oke. Ya, ini lagi. Udah. Sekarang ini, ada 20 siswa sebagai berikut. Modus. Berarti kita harus bikin tabel frekuensinya dulu, supaya gampang. Kalau enggak, ya kamu harus cari sih. Ini yang nilai terendah berapa? Nah, Nilai kita terendah. Minimum. angkanya 156. 156 ya. Oke, berarti mulai dari 156. Kita lihat 156 ada berapa? Satu. Satu, Mana lagi? dua, Dua, tiga. Tiga ya. Ada tiga. tiga, Kemudian 157. Ada satu, dua, tiga. Mana lagi? Empat. Empat ya. Lalu 158. 158. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Lima ya. 159. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Lalu 160. 160 berarti ada satu, dua, lima, lima. ah, tiga, empat, lima ya, lima. Kemudian 161 ya, 161 ada Ada hanya satu satu. ya, oke satu. Berarti modus ada di sini. Ini adalah modus. Frekuensi modus ini, FMO ya, frekuensi modus. Jadi kalau gitu maka modusnya adalah 160. Itu ya. Saya Modus itu ditentukan apa, Mak? Yang paling frekuensi yang terbanyak, yang paling banyak muncul. oke. Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Oke. Gitu. Hmm. Oke ini. Ada diagram ini. Banyak siswa ada 1.800 orang. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang senang bermain bersama teman. Nah, ini kan kita belum tahu berapa derajat kan. Yang ini. Iya, Yang suka bermain bersama teman kita belum tahu. Nah, sekarang ini diagram lingkaran berarti satu full itu sama dengan berapa? tiga Tiga ratus ratus enam enam puluh puluh kan? Oke, jadi kita mau cari yang ini 360 kurangi 60. 300 kan? Dikurangi 50. Berarti 304, 240 ya. Atau kamu jumlah dulu boleh nggak apa-apa. Ini dengan ini Iya, kan 100. Ini dengan ini 110, 180. Berarti 280 kan? Maka di sini berapa derajat? 200 apa? 280. Ya, ini 60 dengan 40 kan 100. Iya, 60 dengan ini iya, 110 tambah ini 80. 180 tambah 100 kan berarti 280. Maka sisa di sini adalah 80 derajat kan? iya. Ya, jadi untuk mencari yang senang bermain bersama-sama itu berarti sama dengan 80 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat, lalu kita kalikan dengan 1.800. Gitu caranya. Ini coret. 36, 180, ini 5 kan? 5 kan? Berarti 50. 50 kali 8 berapa? Di 400 400. ya. Berarti banyaknya siswa yang suka bermain bersama dengan teman-teman itu ada 400. Oke? Oke. Hmm. Nah, ini lagi. Ini ada hasil panen ya, suatu daerah selama 5 tahun berturut-turut ini. Maksimum ada di mana? Tahun berapa? dua ribu Eh, tiga belas ya, oke. Minimum ada di 2015, 4 2014 tidak ada panen ini ya. Nah, jika total hasil panen selama 5 tahun adalah 195 ton besar. Oh, ini kita belum tahu. Yang di 2014 itu belum tahu berapa ton. Yang jelas selama 5 tahun itu panennya adalah 195. Berarti untuk cari kita yang di tahun 2014 berapa? kita totalkan saja baru dikurangi Oke, 100. berarti yang 2014 itu sama dengan 195 kita kurangi dengan
40 tambah 30 tambah 45 tambah 25 ya. Berapa nih? 80, seratus empat 140 ya. Oke, berarti 195 dikurangi 140. Maka sama dengan puluh lima lima puluh lima. Oke, good. Ya paling banyak yang di tahun 2014. Ya, oke. Berarti ini modusnya ya. Modusnya ada di tahun 2014. Oke, ini lagi yang ditanyakan adalah banyak orang tua siswa yang berpendidikan SMP. Nah, kalau ini dalam persen, berarti yang SMP berapa persen? Yang Kalau SMP itu seluruhnya berarti 100 kan? Jadi ini sama dengan 100% kurang empat puluh dibagi lima 60, persen kurang 12% kurang 8%. Berapa itu? 65%. Enam puluh Jadi lima berarti tiga tiga puluh puluh lima per lima persen. Oke, jadi berarti yang SMP ada 35 per 100 kita 100 kalikan dikali dengan ya. 900. Oke, berapa Mi? 5 kali 9 315. 315 ya. Oke. Ya, ini ada nilai rata-rata. Satu siswa mempunyai tidak disertakan dalam kelompok nilai rata-rata yang baru. Nah, yang ini gimana nih, Sen? Ada 16 siswa. Jadi untuk N1 ini sama dengan 16. Lalu rata-rata pertama sama dengan 6,3. Ini yang pertama Wih, ya. Lalu ada satu orang lagi masuk di sini nilainya itu sama dengan 7,8. Satu orang, berarti ini N2 sama dengan satu. Lalu sekarang dimasukkan ke sini, rata-rata barunya ini berapa? Gimana cara cari? Carinya gimana? Cara carinya ini berarti ya udah langsung aja ini. Berarti sama dengan N1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan N2 dikalikan dengan X2 rata-rata. Kita bagi dengan N1 kita tambah dengan N2 gitu. Jadi berarti 16 kita kalikan dengan 6,3 ditambah dengan 1 kali 7,8 kita bagi dengan N16 itu N1 ditambah 1. Udah gitu. Nah sekarang kamu cari nih. 16 kali 6,3 berapa? oh tuh angkanya gitu. Jelek angkanya. Apa Iya, 6,3 16 kali 6,3. 100,8. 100,8 ditambah dengan 7,8 dibagi 17 berarti sama dengan 108 ya, 0,6 ya, dibagi dengan 17 berapa? 108,6 dibagi Bagi 17 berapa 6, itu? berapa gitu loh. 6 kayak hampir nih 7. 6,9-an. Ah, masa? Nggak mungkin. Satu lah 100. Seratus delapan Oh, koma enam dibagi salah tujuh dengar. belas. Itu salah dengar. Ini nih, saya nggak bisa lihat di sini, Kak. Kalau buka kalkulator dia jadi lebih kecil. Oh, oke, 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 oke. 6,3-an. 6,3 sekian. Ya, 6,38 sekian. Masa? Tunggu dulu. Ya, 16 kali 6,3 cocok ya? 100,8 ya? 16 kali. 16 kali 6,3. Iya, 100,8. 100,8 ditambah 7,8. Ya, cocok itu 108,6. Cocok ya? 6,3 ya? 6,3 sekian kan harusnya kan? Berarti harusnya jawabannya C loh. Harusnya 108,6 dibagi 17. 17.
Ya 6, Iya, pokoknya udah. panjang. Oke, oke, oke. Yang jelas caranya seperti itu ya. Nah, sekarang ini data ini dalam kilogram berdasarkan mediannya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, ini kalau untuk mencari median secara apa namanya harus data harus diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Kita lihat dulu jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau 16 berarti median itu adalah data ke 8 ditambah dengan data ke 7 ya. 8 dengan 9. Kita bagi dua. Oke? Kita harus cari Ya, data ke 8-nya itu siapa? Paling ini ada kah? 35, berikutnya adalah 36, 35 udah ya. Lalu 36 ada berapa ini? Satu, 2, dua. Berarti 36. Lalu 37, satu, dua. 2, 37, 37. Kemudian 38, satu, dua, 3. tiga. Berarti 38, 38, 38. Ini sudah berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke 38 ya. Dan ini sama dengan 38. Berikutnya berarti adalah tiga puluh Ini sembilan 9. ya. 39. Maka ini berarti kita tambah dengan 39 kita bagi dengan 2. Ya udah, nggak usah dilanjutin lagi nggak apa-apa. Maka sama dengan berapa? 38,5. Itu ya. Oke? Oke, Bisa? bisa. Statistik sih gampang, statistik. Nah, ini ada 300 orang seluruhnya. Yang ditanyakan pengusaha. Nah, ini petani ada tanda tegak lurus berarti ini berapa derajat? 90. 90 derajat berarti berapa persen? 40. 25 Eh, iya. persen. Ya, oke. Berarti pengusaha sama dengan 100% kurang 20% kurang 25% kurang 40%. Jadi sama dengan berapa? 15 ya? Ya, Jadi sama dengan 15 per 100 kita kalikan dengan 300. Jumlahnya berapa? 45. Oke, good. Ya, 8 orang. Berarti ini hampir sama seperti yang tadi itu. Ya, jadi ini pertama rata-rata pertama sama dengan 6,5, n satunya sama dengan 8. Satu siswa mempunyai nilai 10 keluar. Berarti dari sini ada yang keluar satu itu adalah nilai 10. Sekarang berarti sisa berapa? N2-nya berarti sama dengan berapa? Ini keluar. Kalau keluar berarti eh, sisa 7 kan? Ini kan keluar satu. Nggak Ya, pakai rumus nggak apa-apa. Lalu ditanyakan nilai rata-rata 7 orang. Nilai rata-rata 7 orang berarti sekarang sisa 7 kan? Ini keluar satu. Nah, berarti yang untuk 7 orangnya maka rata-rata barunya ya itu akan sama dengan apa? 8 kita kalikan 6,5 kita kurangi dengan 10 berarti sekarang kita bagi dengan 7 gitu. 8 kali 6,5 berapa? eh, 852 ya? kalkulator kalah cepat. Ya, cocok. Aduh. Oke tak? Berarti 42 dibagi dengan 7. Sama dengan? Kenapa sih jadi lupa? 6. Itulah. Terus-terus diasah. Makanya lebih banyak latihan soal. Kamu masih main Masih game nggak? jarang Mia. Jarang ya? Mm-mm. Harus di... Jarang main, Hmm. jarang main, jarang belajar. Oh, jarang belajar lah, ya itu. Saya ada Oke, tiap data. median ini. Gimana cara cari? Median diurutkan dulu, Bareng. Ya, urutkan dulu. Ini ada berapa data coba?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua delapan, belas sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas ya? Ya, Berarti mediannya sama dengan data ke 9 ditambah dengan data ke 10 bagi 2. Oke. Paling kecil berapa? paling Tiga. Oh, kecil 35 tiga. ya? Ya, 35 ada satu, dua, tiga, enam. Tiga, enam. Tiga, tujuh. dia tuh ada tiga. Tiga, tujuh. Tiga, delapan. Tiga, sembilan. Ada dua. Dua, oke. Tiga, sembilan. Tiga, sembilan. Dah. Ini kan data 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, 39. Berarti 39 ditambah dengan 39 kita bagi 2. Maka sama dengan? 39. Oke. Ya, ini. Berikut banyak siswa yang memperoleh nilai 8. Ada berapa tuh? Ini semuanya siswa ada 150. Yang di sini 44, ini 27, yang di sini adalah 35. Berapa jumlahnya? 60, 90, 106. 106 berarti 150 kita kurangi dengan 106 kan? Berapa? Tiga, eh, 44 144. ya. 44. Ya, ini 80 miligram, bla bla bla. Ini grafiknya. Terus apa ini? Banyak obat yang tetap aktif pada akhir minggu pertama. Ini minggu pertama kan ini? Minggu pertama berapa ini? Di akhir minggu Eh, pertama. Berarti di sini kan, masuk di minggu kedua kan? ah, Minggu kedua berapa ini? kayak 12 gitu. Ya, oke, 12. Oke. Hmm. Satu lagi nih, apa? Karena sisa 1 menit tuh. Oke, Banyak habis ini pun. saya makan. Ya oke, nanti kan kita break dulu. Mau break berapa? 10 menit atau 15 menit? Kalau nunggu Zoom itu 15 menit. Kamu mau break berapa menit?